warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Waode Intan dengan NIM 23650060 dari kelas B jurusan Teknik Informatika Universitas Dayanu Iksanuddin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang keempat yang berjudul Yurisdiksi dan Asas Berlaku Hukum Pidana Cyber. Oke, yang pertama ada pendahuluan dan konsep dasar. Adapun capaian pembelajaran meliputi memahami lokus dan tempus delicti, analisis asas legalitas, identifikasi 4 asas hukum pidana Indonesia, dan evaluasi pengecualian internasional. Selanjutnya, tantangan yurisdiksi cybercrime. Adapun sifat kejahatan cyber yang tidak mengenal batas atau borderless, virtual, dan seringkali melibatkan multi yurisdiksi, adapun pelaku, korban, dan server di negara berbeda. Locus delicti atau tempat kejadian. Di sini penting untuk menentukan apakah hukum Indonesia berlaku dan menentukan kompetensi pengadilan atau kejaksaan. Selanjutnya, teori locus delicti atau Van Hamel. Dia menentukan lokasi berdasarkan tempat perbuatan pelaku, tempat alat bekerja, tempat akibat langsung muncul atau tempat akibat konstitutif diambil. Selanjutnya, tempus delicti atau waktu kejadian. Penting untuk menentukan asas legalitas pasal 1 KUHP, kemampuan tanggung jawab pasal 44, umur pelaku pasal 45, daluarsa pasal 79, dan tertangkap tangan pasal 57 HIR. Selanjutnya, asas legalitas. Asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP, prinsip nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali, artinya perbuatan tidak dapat dipidana tanpa aturan yang ada sebelumnya. Selanjutnya, konsekuensi asas legalitas formil meliputi larangan analogi untuk pidana baru, larangan berlaku surat retroaktif, dan perbuatan harus tercantum dalam undang-undang agar bisa dipidana. Asas legalitas material di Indonesia, hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat, mengakui adanya hukum tidak tertulis. Rancangan KUHP baru menekankan keseimbangan kepentingan individu versus masyarakat, di mana pelanggaran hukum adat tetap bisa dipidana walau tidak diatur undang-undang tertulis. Terakhir, asas lex temporis delicti. Jika terjadi perubahan undang-undang, maka digunakan ketentuan yang paling meringankan bagi terdakwa. Selanjutnya, pengecualian dan tentangan internasional. Pengecualian hukum internasional atau hak imunitas. Hukum tidak berlaku bagi kepala negara, duta besar, anak buah kapal perang asing, dan pasukan negara sahabat yang sah. Adapun studi kasus menganalisis hukum terkait WNI yang melakukan hacking server Bank Singapura dari Thailand. Tugas diskusi, skenario orang Rusia di Cina yang melakukan hacking e-commerce Indonesia dengan korban di Australia. Tantangan yurisdiksi, masalah cloud computing, anonimitas atau VPN atau proxy, lambatnya kerjasama internasional, mutual legal asistensi, dan perbedaan regulasi antar negara. Selanjutnya, solusi penegakan hukum melalui perjanjian bilateral atau regional, ASEAN Cybercrime Convention, kerjasama aparat atau Interpol, harmonisasi hukum atau model law UNCITRAL, dan peningkatan kapasitas. Adapun aktivitasnya yaitu role play persidangan kasus kerding internasional untuk menganalisis isu yurisdiksi. Rangkumannya di sini kesimpulan mengenai kesulitan penentuan lokasi atau waktu di dunia cyber dan pentingnya kerjasama internasional. Adapun penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.